Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang review jurnal Sistem Pengantaran Obat Transdermal yang beranggotakan saya sendiri sebagai Tika Aprianti, Hilmi Salmawati, Popi Nur Fahma, dan Sri Kurotal Aini. Ini diambil dari jurnal Strategi Baru Sistem Pengantaran Obat Transdermal menggunakan peningkatan penetrasi kimia. Untuk latar belakangnya, rute transdermal merupakan alternatif dari pengobatan oral dan intravena. Kelebihan obat transdermal dibandingkan dengan rute konvensional diantaranya menghindari lingkungan gastrointestinal di mana obat dapat terdegresi, menghindari first pass effect, di mana molekul obat aktif dapat dikonversi menjadi molekul tidak aktif, atau molekul yang menimbulkan efek samping, meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya pengobatan, meningkatkan bioavailabilitas, rute terbaik untuk pasien pediatri, rute yang cocok untuk pasien yang tidak biasa atau muntah, kemungkinan overdosis lebih kecil dan mudah mendeteksi obat. Untuk definisinya, peningkatan penetrasi didefinisikan sebagai zat yang mampu meningkatkan penetrasi obat-obatan ke dalam kulit dan sistem penghantaran obat transdermal, merupakan cara yang lebih efektif pemberian obat melalui kulit. Untuk fungsinya yaitu peningkatan penetrasi kimia membantu penetrasi obat melalui lapisan kulit stratum corneum, berinteraksi dengan protein interseluler atau memperbaiki partisi obat ke dalam stratum corneum. Ini adalah metode yang digunakan, yaitu ada metode kimia, fisika, dan biokimia. Sebagai contohnya untuk kimia yaitu sulfoksida, azon, pirilidon, asam lemak, oksizolidion, urea, dan surfaktan. Untuk fisikanya ada fonoferosis, magnetoferosis, elektroforasi, termoforesis, dan untuk biokimianya yaitu contohnya sintesis, biokonversi prodrug. Untuk hasil penelitian yang terdapat pada jurnalnya yaitu didapatkan hasil beberapa jenis peningkatan penetrasi kimia sebagai berikut. Sebagaimana yang terlampir yaitu dengan jenis air, alkohol berlemak dan glikol, golongan sulfoksida, golongan azon, golongan pirolidon, derivat asam lemak dan ester, golongan oksazolidinon, urea, surfaktan, siklodextrin, minyak atsiri, terpen, dan terpenoid. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilmi Salmawa. Untuk pembahasannya, peningkatan penetrasi merupakan zat yang mampu meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit. Cara yang lebih efektif dalam pemberian obat melalui kulit ialah dengan cara transdermal. Peningkatan penetrasi kimia membantu penetrasi obat melalui lapisan kulit stratum corneum, berinteraksi dengan protein intraseluler atau memperbaiki partisi obat ke dalam struktur corneum. Peningkatan penetrasi kimia harus tidak beracun, tidak menimbulkan alergi, memiliki aktivitas kerja cepat, dan durasinya harus dapat diprediksi, serta kompatibilitas dengan eksipien zat aktif dan sifatnya sesuai. Mekanisme kerja penetrasi kimia dengan satu atau lebih dari 3 mekanisme, mengganggu struktur stratum corneum lipid yang sangat teratur, interaksinya dengan protein intraseluler dan memperbaiki partisi obat, co-enhancer atau pelarut ke dalam struktur corneum. Next. Untuk penetrasi kimia di sini terbagi menjadi 11. Yang pertama ada air, alkohol berlemak, dan glikol. Setelah itu yang ketiga ada golongan sulfoksida, yang keempat ada golongan azon, yang kelima ada golongan pirilidon, yang keenam ada derivat asam lemak dan ester, yang ketujuh ada urea, yang ke-8 ada golongan oksazolidinon, yang ke-9 ada surfaktan, yang ke-10 ada silodoxtrin, yang ke-11 ada minyak atsiri, terpen, dan terpenoid. Next. Ini ada beberapa jenis penetrasi kimia yang digunakan dalam obat transdermal. Antara lain, ini ada penetrasi menggunakan air. Sebagai peningkat penetrasi terbaik karena kulit yang terhidrasi lebih baik menyerap molekul obat, sehingga dapat meningkatkan fluks yang dibutuhkan untuk penetrasi. Mekanisme kerjanya sendiri untuk yang air ini,
Dia mengganggu struktur bilayer lipid di lapisan bawah struktur korneum. Dengan demikian, koefisien difusi obat meningkat mengekstrak lipid secara struktur korneum, mengubah sifat pelarut struktur korneum sehingga koefisien partisi obat termodifikasi dan bekerja pada keratin intraselular. Air akan membuka struktur protein dan rigid dan menyebabkan peningkatan koefisien difusi melalui korneosit. Next. Setelah itu ada alkohol berlemak, dan glikol. Dengan air, etanol menembus dengan cepat melalui kulit dengan flux steady state. 1 mg cm kubik per jam etanol telah digunakan untuk meningkatkan flux levonorgestrel, estradiol, hidrokortison, dan 5-fluorourasil melalui kulit tikus dan estradiol melalui kulit manusia in vivo. Next, untuk selanjutnya yang ketiga ada golongan sulfoksida, yang dimana disingkat dengan DMSO, yang artinya dimetil sulfoksida. Pelarutnya adalah aprotik yang kuat mengikat hidrogen dan bukan dengan air. Tidak berwarna, tidak berbau, dan hidroskopis dengan konsentrasi yang dibutuhkan sekitar 60% untuk kerja optimal. DMSO memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, menyebabkan rusaknya struktur korneum. Yang kedua ada urtikaria. Yang ketiga ada panas. Yang keempat ada sensasi rasa yang terbakar. Mekanisme DMSO sendiri dapat meningkatkan penetrasi sulfoksida, banyak digunakan untuk denaturasi protein, mengubah konformasi keratin antara sel dari alpha helix menjadi base-sheet. DMSO dapat meningkatkan flux obat, menyebabkan perubahan nilai koefisien partisi. Dengan demikian, DMSO dapat digunakan sebagai peningkat penetrasi kimia untuk meningkatkan penetrasi ke dalam kulit melalui proses difusi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Poppy Nur Fahma. Berikutnya ada golongan azon. Azon meningkatkan transport kulit dari berbagai macam obat termasuk steroid, antibiotik, dan agen antiviral. Azon paling efektif pada konsentrasi rendah antara 0,1 sampai 5%, tetapi lebih sering antara 1 sampai 3%. Partisi azon untuk mengganggu struktur dalam lipid bilayer sehingga mudah penetrasi ke dalam kulit. Dari Pathan et al. 2009. Ada golongan pirolidon. Pirolidon hidrofilik meningkatkan penetrasi melalui jalur polar, sedangkan turunan pirolida lipofilik seperti NMP, N-metil-2-pirolidon dapat menembus daerah hidrofobik stratum korneum dan mengurangi fungsi barier. Turunan N-dodesil 2-pirolidon yang lebih lipofilik telah diuji sebagai peningkatan penetrasi kimia, penetrasi transdermal dengan menggunakan kulit baru, dan menunjukkan secara signifikan terdapat lebih banyak obat hidrokortison yang terserap pada kulit dibandingkan dengan kontrol. Next. Ada derivat asam lemak dan ester. Asam lemak tak jenuh lebih efektif dalam meningkatkan penyerapan obat perkuntan daripada asam lemak jenuh. Asam oleat adalah monoasam lemak tak jenuh dan dilaporkan meningkatkan permeasi obat lipofilik melalui kulit dan mukosa bukal melalui jalur seluler transdermal. Bekerja dengan mengkelompokkan domain lipid intraselular stratum korneum yang sangat padat. Mekanisme lain yang mungkin untuk aksi OA adalah pemisahan fase cairan padat lamelar. Bila dioleskan bersama etanol, OA atau asam oleat juga dapat menyebabkan ekstraksi lipid stratum korneum. Next. Ada golongan oxalidinon, merupakan golongan baru dari bahan kimia yang digunakan dalam formulasi produk kosmetik dan perawatan.
Oxazolidinon dapat melokalisir pembawa obat di lapisan kulit yang mengakibatkan permeasi sistemik rendah, peningkatan penetrasi kimia. Penetrasi ini terikat erat dengan lipida, sigosina, dan ceramide yang secara alami ditemukan pada lapisan kulit bagian atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri. Yang selanjutnya ini ada urea. Ini tuh untuk meningkatkan permeasi transdermal dengan meningkatkan hidrasi stratum corneum dan dengan pembentukan saluran difusi hidrofilik di dalam barier. Sehingga mekanisme peningkatan disebabkan adanya aktivitas hidrofilik dan mengganggu lipid. Selanjutnya ada surfaktan anionik atau SLS dan kationik berpotensi merusak kulit manusia. SLS dapat mengakibatkan iritasi yang kuat dan meningkatkan kehilangan air transepidermal pada sukarelawan manusia secara in vivo. Surfaktan anionik dan kationik dapat menyebabkan inflamasi stratum corneum berinteraksi dengan keratin intraseluler. Surfaktan non-ionik jauh lebih sedikit menimbulkan kerusakan stratum corneum, tapi kurang optimal sebagai peningkat penetrasi kimia. Selanjutnya ada minyak atsirit, terpen, dan terpenoid. Dengan memodifikasi sifat pelarut stratum corneum dapat meningkatkan partisi obat. Mengubah aktivitas termodinamika terpen juga dapat mengubah diskusitas obat melalui membran. Banyak terpen menyerap ke kulit manusia dengan baik dan sejumlah besar terpen telah ditemukan di epidermis setelah diaplikasikan dengan patch type matrix. Terpen juga dapat dimodifikasi difusivitas obat melalui membran. Yang terakhir ini ada cyclodextrin, dapat membentuk kompleks infusi dengan obat lipofilik dengan meningkatkan kelarutannya, terutama pada larutan berair. Kesimpulannya, berdasarkan artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkat penetrasi kimia tidak memiliki efek terapeutik, namun meningkatkan penetrasi obat melintasi membran kulit. Penggunaan peningkat penetrasi kimia dalam sediaan transdermal dapat meningkatkan flux obat dan meningkatkan bioavailabilitas obat dalam darah, sehingga penggunaan peningkat penetrasi kimia dapat diterapkan dalam sistem penghantaran obat transdermal untuk memperbaiki ketersediaan hayati obat dalam darah melalui kulit untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.